informasi terbaru terkait dengan perkembangan pesangon pensiun 1 miliar. Apakah peraturan pemerintahnya sudah terbit? Berikut kita ulas dalam video kita kali ini, update pada Sabtu 15 Maret 2025. Berikut informasi selengkapnya. Hingga saat ini, di Maret 2025, tentu Bapak Ibu masih menanti-nantikan bagaimana kabar terkait dengan pesangon pensiun 1 miliar. Apakah akan diberlakukan atau tidak, dan bagaimana peraturan pemerintahnya, apakah sudah terbit atau belum. Nah, tentu dalam video kita kali ini kita akan bahas secara ringkas bagaimana perkembangan terbaru di tahun 2025 ini. Pemerintah berencana memberikan uang pensiun ASN secara sekaligus pada tahun 2025. Dana pensiun yang diterima oleh seorang pensiunan dapat mencapai jumlah hingga 1 miliar rupiah. Melansir dari beberapa sumber, sebagaimana tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2025, pemutakhiran, bahwa rencana pengubahan skema pemberian uang pensiun ASN, termasuk PNS, telah diagendakan oleh pemerintah sejak lama. Sebagai contoh, pada tahun 2021, skema pemberian uang pensiun ingin diubah dari PSUGO menjadi fully funded, di mana jika dalam skema fully funded, seorang pensiunan ASN dapat menerima uang pensiun sampai 1 miliar, seperti penjelasan Menpan RB saat itu Cahyokumolo. Kemudian pada akhir tahun 2022, Persatuan Kop Pegawai Republik Indonesia atau Korpri sempat meminta pemerintah untuk segera melakukan skema iuran pasti atau fully funded. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Zudan Arif Fakrullah pada 29 November 2022 lalu. Dalam Sivil Aparatus Polisi Brief BKN yang terbit pada September 2017, berjudul Konsepsi Pembiayaan dan Pola Peminjaman PNS, disebutkan bahwa skema fully funded pensiun atau pensiun yang didanai penuh adalah pensiun yang dibayar dari dana yang dikumpulkan oleh pemberi kerja dan peserta, di mana dana tersebut diinvestasikan oleh lembaga pengelola untuk membayar manfaat pensiun. Sedangkan skema PSUGO pensiun merupakan sistem pembayaran dana pensiun PNS saat ini yang sepenuhnya didanai oleh APBN. Namun, demikian, dalam KEM PPKF tahun 2025 edisi pemutakhiran masih belum disebutkan skema pensiunan apa yang akan digunakan dalam rancangan reformasi perlindungan hari tua bagi ASN. Dalam dokumen tersebut hanya disebutkan bahwa arah reformasi program pensiun bagi pegawai ASN ke depan akan terbagi dalam 2 kelompok besar, yaitu perubahan skema program untuk PNS existing dan pengembangan program baru untuk PNS baru dan P3K. Garis besar desain reform yang menjadi prioritas pemerintah adalah pertama, memastikan bahwa tidak ada PNS existing yang mengalami penurunan manfaat pensiun. Kemudian, maka dari itu, program pelengkap dengan skema iuran pasti hanya berbasis take home pay atau THP menjadi alternatif utama pemerintah. 2 program pensiun PNS baru dan P3K akan diarahkan untuk mengikuti skema manfaat iuran pasti dengan formula iuran dan manfaat berbasis THP. Skema bagi pegawai baru ini akan didesain sehingga menghasilkan manfaat yang lebih baik dari skema saat ini. Penyesuaian skema dan besaran iuran berbasis THP baik bagi PNS existing dan PNS baru dan P3K diharapkan mampu mendorong distribusi replacement ratio yang lebih wajar antar jabatan. Ketiga yang menjadi dasar reformasi pensiun adalah desain baru harus bisa memastikan terwujudnya kesinambungan program dan kesinambungan fiskal. Hal ini diperlukan untuk memastikan
terdapat perbaikan manfaat bagi ASN dan tidak membebankan pada generasi mendatang. Kemudian terkait dengan rumor yang mengatakan bahwa pensiunan PNS akan menerima pesangon atau kenaikan gaji pada bulan Februari 2025. Memang berita ini sempat heboh terkait dengan kenaikan gaji dan kemudian penerima pesangon. Walaupun beberapa pejabat memberitakan bahwa kemungkinan akan ada kenaikan gaji di tahun 2025, tetapi hingga saat ini kita masih belum menerima regulasi baru terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025. Sehingga kita masih menantikan bagaimana nanti kabar terbarunya dari Sri Mulyani. Kemudian, terkait dengan pesangon 1 miliar yang memang sudah direncanakan oleh pemerintah jauh-jauh hari, hingga saat ini juga peraturan mengenai pesangon 1 miliar ini masih belum terbit. Pemerintah dipastikan belum mengeluarkan kebijakan baru terkait dengan pesangon atau kenaikan gaji pensiunan. Gaji pensiunan PNS hingga saat ini di Maret 2025 masih sama seperti di tahun 2024. Walaupun di tahun 2024 telah mengalami kenaikan dan masih digunakan hingga Maret 2025 ini. Setiap perubahan gaji ataupun pesangon pensiunan PNS memerlukan dasar hukum berupa peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Nah, hingga saat ini belum ada PP atau Perpres yang diterbitkan yang mengatur pesangon pensiunan PNS itu. Tentunya ini masih kita pantau terus bagaimana dengan perkembangan nantinya, baik itu kenaikan gaji maupun PP pesangon pensiun 1 miliar. Sehingga kalau kita lihat, pemerintah memang tengah merencanakan reformasi skema pensiun bagi ASN. Dalam dokumen kerangka ekonomi, makro, dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025, disebutkan bahwa ada rencana perubahan untuk meningkatkan perlindungan hari tua bagi ASN. Saat ini, manfaat pensiun dianggap terlalu rendah dibandingkan dengan penghasilan selama bekerja. Namun, semua rencana tersebut masih dalam tahap perencanaan dan masih belum terrealisasi. Beberapa poin yang direncanakan antara lain, yang pertama, reformasi 2 arah, membuat 2 skema berbeda untuk PNS aktif dan pegawai baru termasuk P3K. Kedua, penghindaran risiko fiskal, mengurangi beban anggaran negara akibat pensiun berbasis manfaat pasti. Salah satu kabar yang cukup ramai adalah klaim bahwa setiap pensiunan PNS akan menerima pesangon sebesar 1 miliar rupiah. Hal ini tentu saja menjadi informasi yang sangat dinantikan kapan realisasinya dan bagaimana peraturan pemerintahnya. Nah, hingga saat ini kita masih menantikan informasi terkait dengan kenaikan gaji itu dan pesangon pensiun 1 miliar rupiah. Hingga Sabtu 15 Maret 2025 ini, pemerintah masih belum menerbitkan aturan terkait dengan kenaikan gaji di 2025 maupun pesangon pensiun PNS 1 miliar rupiah.